Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang media visual untuk pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pengertian media visual pembelajaran. Pengertiannya yaitu semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada fungsi media visual. Nah, berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media visual. Yang pertama itu ada media visual yang dipilih sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, praktis dan sederhana, bersifat fleksibel, multiguna, tahan lama, ekonomis, dan mudah digunakan oleh guru. Yang ketiga itu ada memudahkan dalam fungsi utama guru sebagai seorang pendidik. Yang keempat itu ada pengoptimalan media visual memberikan dampak psikologis bagi guru karena ia akan lebih memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan media visual. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Adanya contoh melalui visual dalam proses belajar bisa menjadikan lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa. Yang kedua itu ada memperlancar pemahaman sehingga pesan atau informasi yang disajikan benar-benar bisa dipahami. Yang ketiga itu ada materi yang dipelajari mudah diingat dan bisa mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang keempat itu ada dapat menghubungkan isi materi dengan dunia nyata, memperkuat daya ingat siswa. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama itu visual terbatas karena proses pembelajaran berbasis visual hanya dapat memberikan beberapa gambar yang mewakili isi materi. Yang kedua itu ada buku visual yang hendak digunakan tidak jelas atau tidak sesuai dengan materi pembelajaran, maka siswa akan kesulitan dalam memahami materi yang dipelajarinya. Yang ketiga itu ada lambat atau kurang praktis. Nah, maksudnya proses pembuatannya juga membutuhkan waktu lama untuk membuat gambar sesuai dengan wujud yang sebenarnya. Yang keempat itu tidak ada audio, sebab media ini hanya terbentuk tulisan atau gambar yang tidak dapat didengar, namun bisa diatasi dengan suara pendidik dalam proses presentasinya. Selanjutnya itu ada pengembangan media visual. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah menganalisis siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa sebelumnya. Yang kedua itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akronimkan dalam ABCD atau Audience, Behavior, Condition, Degree. Yang ketiga itu ada merumuskan butir-butir materi. Nah, penyusunan perumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan kasus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, itu ada menyusun instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi akan digunakan oleh pengembangan media ketika melakukan tes uji coba dari program media yang dikembangkannya. Yang kelima, itu ada menulis naskah media. Naskah media merupakan untuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, terus yang keenam, itu melakukan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Selanjutnya itu ada contoh media visual. Yang pertama itu ada poster.
Poster merupakan kombinasi visual dari rangsangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Terus yang kedua itu ada Canva. Nah, Canva itu merupakan aplikasinya. Nah, aplikasi yang untuk kalau kalian itu membuat poster itu bisa pakai aplikasi Canva. Canva juga ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie.